Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada saat ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih pada Tuhan mendatangkan berkat yang saya ambil di dalam Amsal pasal ke-8 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita belajar bersama-sama, saya mengajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hamba datang kepadamu memohon agar supaya Engkau memberkati para jemaatmu yang sedang mendengarkan di rumah dan pendengar yang lain, agar supaya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan mereka untuk bisa memahami, mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Dan hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan hamba untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal pasal ke-8 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Bersama-sama kita mengambil Alkitab, kita membuka di dalamnya agar supaya bisa hamba menyampaikan, Bapak dan Ibu bisa melihatnya dalam teks kebenaran firman Tuhan. Kasih kepada Tuhan mendatangkan berkat. Apakah benar kasih kepada Tuhan mendatangkan berkat? Kalau kita melihat pada ayat yang ke-17 dalam Amsal pasal yang ke-8, di sana kita melihat bahwa orang yang bertekun di dalam Tuhan itu bisa mendatangkan berkat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita akan melihat di sini bagaimana tanda orang bertekun di dalam Tuhan. Ya, orang yang bertekun di dalam Tuhan tentunya akan menyatakan kasih melalui tindakan-tindakan yang nyata. Orang bertekun kepada Tuhan akan menyatakan melalui tindakan yang nyata atau tindakan yang konkret. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita berbicara, tidak hanya sekedar kita berbicara dan berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Orang hanya sekedar berbicara dan mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu bisa dikatakan bahwa itu hanya lip service saja. Hanya dengan mulut saja dia berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang akan menyatakan kasihnya kepada Tuhan melalui tindakan-tindakan yang nyata atau perbuatan yang konkret yang benar-benar kelihatan. Ya. Kasih pada Allah dinyatakan melalui perbuatan yang konkret atau perbuatan yang nyata. Ya. Tidak hanya dalam komunitas gereja kelihatan rohani. Jadi perbuatan nyata itu tidak hanya kita berada dalam satu komunitas gereja, orang-orang sesama orang percaya, ya, orang yang kenal dengan kita, baru kita kelihatan bahwa kita adalah orang yang religius. Baru kita kelihatan bahwa kita adalah orang yang rohani, ya. Baru kita kelihatan bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita berada dalam satu komunitas yang lain, kita berada dalam satu kelompok yang lain, ya? Apakah masih akan nampak dalam kehidupan kita akan kereligiusan kita atau kerohanian kita? Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang kita hanya memperlihatkan kereligiusan kita, kerohanian kita di saat kita berada di satu komunitas yang rohani. Tapi di saat kita berada di luar gereja, kita berada di luar dari komunitas rohani, Bapak Ibu terkasih, terkadang kita terbawa dengan situasi, terkadang kita terbawa dengan kondisi atau keadaan yang ada, di mana identitas kerohanian kita terkadang hilang. Tetapi yang sebenarnya harus kita lakukan, ya, hendaknya dimanapun kita berada di luar dari komunitas rohani, hendaknya kasih kepada Allah itu tetap nampak. Ya, nampak, tetap kelihatan melalui perbuatan-perbuatan kita. Jangan kita menjadi bunglon. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jadilah orang yang benar-benar rohani di mana saja kita berada. Orang yang rohani adalah orang yang tetap konsisten mencari Tuhan. Ya, jadi orang yang bertekun di dalam Tuhan, di dalam kerohaniannya, dia akan tetap konsisten mencari Tuhan. Dalam artian, ya, dia tidak akan lalai mencari Tuhan. Ya, dia akan tetap setia mencari Tuhan. Tidak akan tergerus dengan waktu. Seiring waktu berjalan,
Waktu itu tidak akan menggerus kita mencari Tuhan. Dalam artian semakin ke sana kita mencari Tuhan, kita mengalami yang namanya ketidaksemangatan. Kita mulai mengalami yang namanya kesetiaan, mulai lalai dan lain sebagainya. Di saat kita mulai lalai berarti kita tidak lagi konsisten mencari Tuhan, dalam artian bahwa ternyata kita mencari Tuhan tergerus dengan waktu. Tapi yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita mencari Tuhan sebagai bentuk ketekunan kita kepada Tuhan, yaitu jangan biarkan waktu menggerus kita mencari Tuhan. Yang selanjutnya, ya, mencari Tuhan lainnya dua sejoli yang jatuh cinta, ingin selalu bertemu. Jadi saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau ada dua sejoli yang sedang jatuh cinta, mereka selalu ingin bertemu. Seperti itulah kita mencari Tuhan. Di dalam kita menyatakan ketekunan kepada Tuhan, seperti itulah perasaan kita. Kita ingin selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita selalu ingin mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita melakukan hal demikian, menyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang tekun mencari Tuhan. Orang tekun mencari Tuhan akan dinyatakan dalam perbuatan konkret dan nyata, dan tetap konsisten mencari Tuhan. Hal tersebut, ya, akan membawa kita kepada satu hal yang kita harapkan dan inginkan, yaitu dengan perkenanan daripada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-18 berkata seperti ini, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Dalam artian Tuhan akan memberkati kita dengan kekayaan, Dia akan memberikan kepada kita kehormatan, dan juga Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita tetap adil. Dalam artian di saat kita menerima berkat kepada Tuhan, kita harus tetap adil, kita harus tetap memberi. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita akan melihat bahwa, ya, kasih kepada Tuhan mendatangkan berkat dinyatakan di dalam berjalan dalam kebenaran. Orang yang menginginkan berkat daripada Tuhan, ingat, kita harus tetap berjalan dalam kebenaran. Dicatat pada ayat yang ke-20 dalam pembacaan kita, Amsal pasalnya yang ke-8. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di sana dinyatakan bahwa berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran adalah keinginan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Tuhan menginginkan kita agar kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Ya. Mengapa? Ya, karena hidup dalam kebenaran Tuhan lebih berharga daripada memiliki emas. Itu dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu jangan kita melalaikannya. Ya. Berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah terus akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap setialah kepada Dia. Ya. Karena itulah hal yang paling berharga. Karena itulah hal yang paling diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, hidup dalam kebenaran Tuhan lebih berharga daripada memiliki emas. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Ya, kecintaan terhadap materi duniawi tidak akan membawa kita kepada Tuhan. Kalau kita mencintai materi duniawi, apakah itu bisa membawa kita kepada Tuhan? Enggak bisa. Ya. Kita tidak bisa membeli Tuhan dengan harta kita. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kecintaan kita kepada Tuhan akan membawa kita mendapatkan harta materi. Tapi kecintaan kita kepada materi tidak akan membawa kita kepada Tuhan. Tetapi kecintaan kita kepada Tuhan akan membuat kita mendapatkan harta materi. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-21, dia berkata seperti ini, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Memberitahukan kepada kita, jika kita, ya, berjalan di dalam kebenaran, apa yang akan kita dapatkan? Tuhan akan memberkati kita. Apa yang dilakukan? Tuhan akan mewariskan hartanya kepada kita. Kepada siapa? Kepada kita yang mengasihi Dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengisi penuh perbendaharaan kita. Dalam artian bahwa Tuhan akan mencukupkan akan segala kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bukankah itu yang kita harapkan? Oleh karena itu,
Marilah kita datang kepada Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan tindakan yang nyata. Bertekun kepada Dia. Ya, bertekun kepada Dia. Tetap berjalan dalam kebenaran. Dan kita akan merasakan hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan merasakan hal-hal yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita ingin mengalami hal yang demikian. Ada begitu banyak orang ingin mendapatkan berkat materi, tetapi yang mereka lalaikan, mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak tekun mencari Dia. Mereka tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan, tapi mereka menginginkan berkat daripada Tuhan. Jika ingin menginginkan berkat daripada Tuhan, nyatakan itu kepada Dia. Nyatakan itu kepada sesama manusia. Kita tetap tekun mencari Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri dengan satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kekayaan itu tidak akan datang dengan sendirinya hanya dengan kita berdoa saja. Tetapi kekayaan itu akan diberikan Tuhan kepada kita di saat kita menyatakan kasih kita kepada Dia, melalui ketekunan kita mencari Dia, dan kita berjalan dalam kebenaran, dan dengan usaha yang kita lakukan. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, dalam artian kita harus bekerja. Dengan kita bekerja, Tuhan membuka jalan dan memberkati kita. Tetapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Kita mengejar barang yang sia-sia, kita jauh daripada Tuhan, kita akan kenyang dengan kemiskinan. Kita tidak akan mengecap harta surgawi. Saudara yang terkasih atau Bapak Ibu yang berada di rumah, bila Anda ingin diberkati, nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan bertekun di dalam Dia, dan tetap berjalan dalam jalan kebenaran. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau meteraikan dalam hati setiap umat-umat-Mu akan menyatakan lebih jelas lagi akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan hamba berdoa sekiranya setiap pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, sekiranya ya Bapa, mereka akan menyatakan kasih mereka kepada Allah dengan tetap tekun mencari Tuhan dan tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba datang kepada-Mu berdoa, kiranya damai sejahtera daripada Allah, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai umat-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Amin.